Satu, dua, tiga. Cukup. Cukup ya. Cukup ya. Dengan cara dua tadi. Yang pertama mereka mengganti tangki, yang kedua mereka membawa jerigen dengan tempat besi tersebut. Seperti itu. Kalau untuk pelaku, mereka satu kelompok, saling kenal, dan tentunya kemarin pada saat kita amankan bisa kita kembangkan seharga Rp13.000. Jadi mereka beli bensin Pertalite sebesar Rp10.000, kemudian dijual per liternya Rp13.000 per liter, dan diedarkan di wilayah Jogja dan Sleman. Ada lagi? Untuk mereka membeli SPBU Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di Polresta Yogyakarta. Pada siang hari ini, Satreskrim Polresta Yogyakarta akan merilis pengungkapan kasus BBM ilegal. Hadir pada kesempatan ini Bapak Kasatreskrim Polresta Yogyakarta AKP Arce Nevada SIKMH, didampingi oleh Bapak Kanit 3 Ibda Primasya Paramadanis STRK. Selanjutnya untuk persingkat waktu bagaimana kronologis pengungkapan dan penangkapan akan disampaikan oleh Bapak Kasatreskrim. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kashumas, Pak Kanit 3, serta rekan-rekan media, baik media cetak maupun media online. Terima kasih atas kehadirannya di Aula Satreskrim pada siang hari ini. Jadi langsung saja, pada kesempatan siang hari ini dari Satreskrim Polresta Yogyakarta akan melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi, di mana terhadap kejadian tersebut dapat kami sampaikan dasar laporan polisi kami, yaitu LPA nomor 34 bulan 9, tepatnya pada tanggal 15 September tahun 2022. Kemudian TKP ada di Jalan Dr. Sarjito, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Waktu kejadian pada tanggal 14 September tahun 2023, hari Kamis sekira pukul 23.30 WIB. Kemudian dapat kami sampaikan terkait kronologis pengungkapan, yaitu di mana dari Satreskrim Polresta Yogyakarta, khususnya dari unit 3 Satreskrim, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan BBM subsidi, di mana BBM tersebut dijual belikan atau diedarkan atau didagangkan yang tidak memiliki izin. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga pelaku inisial IP di Jalan Sarjito, Terban, Gondokusuman, di mana pada saat itu saudara IP sedang membawa 3 buah jerigen, yang mana jerigen tersebut akan diedarkan di wilayah Yogyakarta untuk dijual belikan di beberapa toko-toko yang ada di wilayah Yogyakarta dan Sleman. Berdasarkan penangkapan tersebut, kemudian kami melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan pengembangan terhadap kejadian tersebut. Kemudian kami melakukan penyelidikan di wilayah Sleman, dan pada saat penggerbekan kita temukan diduga pelaku dan barang bukti, di mana barang bukti tersebut ditempatkan atau ditaruh di sebuah kontrakan yang disewa oleh diduga pelaku sebagai tempat penimbunan. Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa diduga pelaku menyewa tempat atau kontrakan sebagai tempat penimbunan
dari BBM tersebut. BBM di sini adalah BBM jenis Pertalite. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa terkait BBM tersebut atau pekerjaan yang mereka laksanakan terhadap tindak pidana tersebut sudah berlangsung dari awal tahun 2023. Kemudian setiap harinya mereka bisa membeli sebanyak 800 liter Pertalite dan diedarkan di wilayah Sleman dan Yogyakarta. Kemudian rata-rata penghasilan bersih setiap bulannya yaitu kurang lebih 11 juta rupiah dan karyawan mereka digaji kurang lebih sebesar 1,5 juta sampai 2 juta. Ya, dan termasuk uang makannya di sini. Dan untuk peredaran BBM bersubsidi tersebut diedarkan di Pertamini yang ada di wilayah Jogja dan Sleman, yang ada di toko-toko di wilayah Jogja dan Sleman. Kemudian dapat kami sampaikan terkait tersangka yang kita amankan yaitu ada 7 orang. Yang pertama inisial AD, umur 29 tahun, warga Sumeneb, Madura. Untuk perannya yaitu sebagai pemodal pemberi Pertalite. Ya. Kemudian yang kedua atas nama BD, umur 46 tahun, asli orang Bekasi, Jawa Barat. Ini juga sebagai pemodal. Kemudian karyawannya di sini ada 5. Yang pertama yaitu SF, umur 21 tahun, orang Sumeneb, Madura. Kemudian yang keempat DY, 21 tahun, orang Sumeneb, Madura. Kemudian HJ, juga orang Madura. IP, orang Madura, umur 21 tahun. Dan yang ketujuh yaitu atas nama SG, 21 tahun, alamat Jember, Jawa Timur. 5 orang inilah yang berperan sebagai membeli barang tersebut dan kemudian mengedarkan di wilayah Yogyakarta. Kemudian dapat kami sampaikan terhadap barang bukti yang kami amankan yaitu 1 unit motor vario, di mana motor vario tersebut dimodifikasi sebagian rupa untuk dapat mengangkut jerigen. Kemudian 2 unit motor Thunder, di mana motor Thunder tersebut sudah dimodifikasi tangkinya agar dapat memuat bensin jenis Pertalite dengan jumlah yang lebih besar. Jadi setelah mereka beli kemudian disedot, kemudian ditaruh beberapa jerigen yang ada di depan yang kita jadikan barang bukti. Kemudian ada 36 buah jerigen dan 35 jerigen tersebut berisi Pertalite, di mana masing-masing jerigen tersebut kurang lebih berisi 35 liter. Jadi tadi 36 jerigen tersebut berisi bensin jenis Pertalite yang banyaknya mencapai 35 liter. Kemudian ada beberapa 35 juga yang dimana jerigen tersebut sedianya akan disiapkan untuk mengisi. Jadi ada 35 jerigen terisi dan 35 jerigen yang tidak terisi. Kemudian ada uang tunai 800.000, di mana uang tersebut adalah uang hasil atau keuntungan. Kemudian 1 buah pembukuan. Kemudian 1 buah selang, di mana selang tersebut untuk memindahkan bensin yang ada di tangki ke dalam jerigen. Kemudian ada 1 buah teko ukur, di mana teko ini digunakan apabila pada saat bensin tersebut diisi ke dalam jerigen, dipindahkan, ada yang kurang, makanya dimasukkan ke dalam teko untuk menambahkan kadar atau menambahkan isi di dalam jerigen tersebut. Kemudian ada 3 buah keranjang besi. Nah, keranjang besi inilah yang digunakan untuk mengangkut untuk diduga pelaku atau tersangka tersebut pada saat membeli menggunakan beberapa jerigen. Kemudian dapat kami sampaikan terkait modus operandi dari diduga pelaku, di mana diduga pelaku tersebut
memodifikasi tangki motor agar dapat memuat bensin lebih banyak. Kemudian setelah itu bensinnya akan disedot dan dipindahkan ke jerigen yang nantinya jerigen tersebut akan dijual di wilayah Jogja dan Sleman. Dan modus yang kedua yaitu mereka membeli dengan jerigen menggunakan tempat besi tersebut, di mana pada saat membeli ada tip yang diberikan kepada petugas SPBU. Ya. Kemudian terhadap tindak pidana tersebut atau terhadap kejadian tersebut dari penyidik Satreskrim Polresta Yogyakarta menerapkan pasal yaitu pasal 40 angka 9 terkait peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Itu terkait pasal yang kami terapkan. Kemudian di sini ada pesan Kamtibmas yang ingin kami sampaikan terhadap masyarakat, di mana dari Satreskrim Polresta Yogyakarta menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui, melihat, mendengar akan adanya peristiwa peredaran minyak bersubsidi yang tanpa izin agar segera melaporkan ke kantor polisi terdekat. Pasti akan kami tindak lanjuti, pasti akan segera kami laksanakan proses penyelidikan lebih lanjut. Dan tentunya ini kegiatan yang kami laksanakan sebagai upaya dari Satreskrim Polresta Yogyakarta membantu pemerintah untuk memastikan BBM subsidi tersebut dapat tersalurkan ke masyarakat secara tepat sasaran. Ya, jadi itu yang dapat kami sampaikan pada konferensi pers siang hari ini. Sementara cukup. Ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan?